Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betty Anggreni, NPM 1963-1216, kelas 4 H reguler malam Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan sistem terdistribusi, yaitu materi tentang TCP/IP. Oke, kita langsung saja mulai. Pertama-tama kita akan mengenal apa itu TCP/IP. TCP atau IP adalah sebuah perangkat lunak jaringan komputer yang terdapat dalam satu sistem dan memungkinkan komputer satu dengan komputer lain dapat mentransfer data dalam satu grup network atau jaringan. TCP singkatan dari Transmission Control Protocol, sedangkan IP ialah singkatan dari Internet Protocol. TCP/IP menjadi satu nama karena fungsinya selalu bergandengan satu sama lain dalam komunikasi data. Selanjutnya kita akan ke fungsi TCP/IP. Apa sih fungsi dari sebuah TCP/IP itu? Yang pertama adalah mengirim file atau transfer file. File Transfer Protocol atau FTP memungkinkan user dapat mengirim atau menerima file dari komputer jaringan. Yang kedua ialah Remote Login. Network Terminal Protocol atau biasa disebut Telnet memungkinkan user untuk melakukan login ke dalam suatu komputer di dalam jaringan. Yang ketiga, komputer mail digunakan untuk menerapkan sistem email. Biasanya dalam komputer email, protokol yang digunakan yang pertama adalah SMTP, Simple Mail Transport Protocol untuk pengiriman email. Yang kedua adalah POP atau Post Office Protocol dan IMAP atau biasa disebut Internet Message Access Control untuk menerima email. Yang terakhir adalah MIME, Multipurpose Internet Mail Extension untuk mengirimkan data selain teks. Yang keempat ialah Network File System, pelayanan akses file jarak jauh yang memungkinkan klien untuk mengakses file pada komputer jaringan jarak jauh. Terakhir, Remote Execution memungkinkan user untuk menjalankan suatu program dari komputer yang berbeda. Kita ke kerja TCP/IP. TCP merupakan connection oriented yang berarti kedua komputer ikut serta dalam pertukaran data harus melakukan hubungan terlebih dahulu sebelum pertukaran data berlangsung. Dalam hal ini, contohnya email. TCP bertanggung jawab untuk meyakinkan bahwa email tersebut akan sampai tujuan, memeriksa kesalahan dan mengirimkan error ke lapisan atas hanya bila TCP tidak berhasil melakukan hubungan. Jika isi email tersebut terlalu besar untuk satu datagram, TCP akan membaginya ke dalam beberapa datagram. Kedua, IP bertanggung jawab setelah hubungan berlangsung. Tugasnya adalah untuk merutekan paket data di dalam network. IP hanya bertugas menjadi kurir dari TCP dan mencari jalur yang terbaik dalam penyampaian datagram. IP tidak bertanggung jawab jika data tersebut tidak sampai dengan utuh, namun IP akan mengirimkan pesan kesalahan melalui ICMP atau Internet Control Message Protocol dan kemudian kembali ke sumber data. Karena IP hanya mengirimkan data tanpa mengetahui urutan data mana yang akan disusun berikutnya, maka menyebabkan IP mudah untuk dimodifikasi di daerah sumber dan tujuan datagram. Kita lanjut ke protokol-protokol TCP/IP. Protokol-protokol TCP/IP terdiri dari beberapa lapisan. Yang pertama ialah Network Interface Layer, yang kedua Internet Layer, yang ketiga Transport Layer, yang keempat Application Layer. Nah, kita jabarkan. Yang pertama, Network Interface Layer. Berfungsi bertanggung jawab mengirimkan data dari media fisik. Contohnya, yang pertama adalah Ethernet.
Ethernet adalah sebuah card yang terhubung ke card lain melalui Ethernet hub dan kabel UTP atau BNC. Yang kedua adalah SLIP atau Serial Line Interface Protocol. Ini adalah teknik enkapsulasi datagram yang paling sederhana di internet. Datagram IP yang diterima dienkapsulasi dengan menambahkan karakter N pada awal dan akhir frame. Yang ketiga ialah PPP. PPP atau biasa disebut point-to-point protocol. Terdiri dari beberapa protokol mini. Yang pertama adalah LCP, yang kedua Authentication Protocol, yang ketiga Network Control Protocol atau NCP. Yang kedua adalah Internet Layer. Internet Layer memproses pengiriman paket ke alamat yang tepat yang dilakukan oleh ratusan aktivitas yang dilakukan oleh host pada jaringan internet. Yang ketiga, Transport Layer. Transport Layer komunikasi data yang mengatur aliran data antara dua host untuk keperluan aplikasi di atasnya. Yang keempat adalah Application Layer, merupakan lapisan terakhir dalam arsitektur TCP/IP yang berfungsi mendefinisikan aplikasi-aplikasi yang dijalankan pada jaringan. Contohnya, yang pertama adalah SMTP. Simple Mail Transfer Protocol, untuk pengiriman email biasanya. Yang kedua adalah FTP atau File Transfer Protocol, untuk transfer file. Yang ketiga HTTP, Hypertext Transfer Protocol, untuk aplikasi web. Application Layer menyediakan akses aplikasi terhadap jaringan TCP/IP. Layer ini menangani high level protocol, masalah representasi data dan dialog kontrol yang memungkinkan terjadinya komunikasi antar aplikasi jaringan. Internet Protocol Address atau biasa disebut IP address. IP address ialah suatu identitas numerik yang dilabelkan kepada suatu alat seperti komputer, router, atau printer yang terdapat dalam suatu jaringan komputer yang menggunakan internet protokol sebagai sarana komunikasi. IP address terdiri dari sekumpulan angka-angka. Angka-angka tersebut dikelompokkan menjadi 4. Setiap kelompok angka tersebut terdiri dari 1 sampai 3 digit angka. Rentan angka dalam IP address berkisar antara 0 sampai dengan 255. Contoh IP address adalah 192.168.38.1. IP address terbagi menjadi beberapa kelas. Kelas pertama ialah kelas A, kelas 2 ialah kelas B, kelas 3 kelas C, kelas 4 kelas D, kelas 5 kelas E. Kelas A, oktet pertama atau desimal itu 1 sampai 126. Angka pertama binarnya adalah 0, digunakan oleh alamat unicast untuk jaringan skala besar. Untuk kelas B, oktet pertama desimalnya 128 sampai 191. Oktet pertama binar adalah 1, digunakan oleh alamat unicast untuk jaringan skala menengah hingga skala besar. Kelas C, oktet pertama desimalnya 192 sampai 223. Oktet pertama binar ialah 110, digunakan oleh alamat unicast untuk jaringan skala kecil. Kelas D, oktet pertama desimal ialah 224 sampai 239. Oktet pertama binar ialah 1110, digunakan oleh alamat multicast, bukan alamat unicast. Yang terakhir kelas E, oktet pertama desimal adalah 240 sampai 255. Oktet pertama binar ialah 1111, digunakan oleh umumnya sebagai alamat percobaan eksperimen, bukan alamat unicast. Sekiranya tadi ialah presentasi yang dapat saya sampaikan. Salah hilaf mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.